KPU Kabupaten Serang akan segera melakukan aktivasi untuk badan ad hoc yang akan menjadi petugas pada pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pemilih Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2025. Dalam mempersiapkan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2025, KPU Kabupaten Serang telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun KPU Republik Indonesia. Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehuddin mengatakan pihaknya telah mendapatkan arahan terkait tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Serang. Ia mengaku saat ini pihaknya sedang dalam tahapan persiapan untuk penganggaran dan aktivasi badan ad hoc baik di tingkat kecamatan hingga di tingkat TPS. Nantinya tidak ada rekrutmen ulang untuk badan ad hoc, melainkan akan ada tahapan evaluasi dan badan ad hoc pada Pilkada serentak tahun 2024 akan diaktifasi. Nantinya untuk masa kerja badan ad hoc, baik PPK, PPS maupun KPPS, hanya akan bekerja selama 1 bulan. Jika kebutuhannya ada perubahan, nantinya akan diusulkan ke KPU Republik Indonesia. PSU. Kemudian tingkat daerah kita juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah dan kita juga sudah mendapatkan supervisi asistensi dari KPU provinsi berkaitan dengan tahapan-tahapannya. Dan terakhir kita sudah diberikan surat dinas ya dari KPU RI nomor 491 yang intinya adalah berkaitan dengan hal-hal teknis pelaksanaan PSU di Kabupaten Serang ya. Berkaitan dengan kemudian kita juga diberikan rancangan tahapan untuk pelaksanaannya mulai dari tahapan persiapan penganggaran, kemudian tahapan yang berkaitan dengan pembentukan penyelenggaranya, badan ad hoc, kemudian sosialisasi, kemudian pemenuhan kebutuhan logistiknya, termasuk juga berkaitan dengan hari pemungutannya ya, pemungutan kemudian rekap dan penetapan gitu. Itu yang sudah kita bahas, mudah-mudahan kegiatan PSU di Kabupaten Serang bisa berjalan dengan lancar. Kalau untuk jadwal sendiri dipastikan sudah fix atau gimana itu Pak? Berdasarkan arahan kita dan rancangan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Serang, yaitu kita tahapan atau waktu pemungutannya adalah tanggal 19 April ya 2025 pada hari Sabtu. Kalau sejauh ini untuk tahapannya sudah berjalan pembentukan ad hoc atau gimana? Ya, kita sudah mulai menyampaikan, menginformasikan kepada, karena ini kan sifatnya pembentukan badan ad hoc ini adalah aktivasi ya, mengaktifkan kembali penyelenggara yang kemarin. Tentu pengaktifan ini juga didasarkan dengan indikator evaluasi ya. Kita menyampaikan ada semacam kuesioner berkaitan dengan evaluasi. Kemudian apakah dievaluasi antar teman sejawatnya, kemudian juga atasan bawahannya, kemudian dari KPU sendiri. Jadi nanti dari penilaian itu mana yang hasil nanti muncul, mana yang direkomendasikan kembali untuk menjadi penyelenggara, mana yang tidak gitu. Sementara itu Komisioner KPU Kabupaten Serang, Asmawi mengatakan nantinya akan ada sejumlah tahapan sebelum aktivasi badan ad hoc, salah satunya yaitu evaluasi. Jika terdapat petugas yang tidak memenuhi syarat ataupun yang meninggal dunia, akan ada petugas yang diangkat, yakni pergantian antar waktu. Kita lakukan evaluasi. Setelah kita lakukan evaluasi, kemudian nanti akan kita umumkan, kita latih kembali penyelenggara badan ad hoc mulai dari PPK, PPS sampai dengan KPPS. Tetap harus ada proses evaluasi karena ini sudah menjadi arahan dari KPU. Kalau rencana pelantikan rencana pelantikan? Rencana pelantikannya di tanggal 1 April kita dijadwalkan ya. 1 April. Pelantikannya. Kalau tahapan untuk pengangkatan kembalinya itu sudah mulai kita umumkan, kemudian nanti juga teman-teman PPK, PPS juga akan melakukan evaluasi. Kita sebar angket atau kuesioner gitu. Berarti nggak ada perekrutan ulang? Tidak ada perekrutan ulang. Tapi Bang, kalau soal mereka nih ada nggak sih yang nggak bersedia gitu badan dokter? Nah itu belum, makanya kan kita setelah itu kan kita sebar kuesioner, kemudian kita juga nanti akan melakukan penilaian apakah ada yang
tidak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat itu salah satunya tidak berkenan atau tidak lagi kemudian bersedia menjadi penyelenggara ad hoc. Nanti akan kita kelihatan dari situ. Nanti kalau seperti itu pengisiannya gimana? Kalau yang misalkan tidak memenuhi syarat? Iya, nanti kita lihat hasil evaluasinya. Nanti juga kan ada tim penilai oleh kita di komisioner. Maksudnya Tetap kan- ujung-ujungnya akan kita lakukan pleno. Oh. Setelah semuanya melakukan penilaian, kita akan lakukan pleno untuk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat menjadi penyelenggara.